Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, guru dan karyawan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, kita boleh masuk dalam ibadah syukur tutup tahun ajaran 2019-2020. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, kita akan mendengarkan pujian syukur dari Ibu Betty. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kami boleh menyelesaikan tahun ajaran 2019-2020. Pada hari ini, kami guru-guru Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta akan menyelenggarakan persekutuan guru dan karyawan meskipun dari rumah masing-masing. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Anak-anak kami telah boleh lulus. Anak-anak kami juga boleh naik kelas. Dan terima kasih juga Tuhan telah menyediakan anak-anak yang baru masuk ke sekolah kami dan akan kami bimbing pada tahun ajaran baru nanti. Bapa, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan tetap memelihara kami. Dan kami menyerahkan diri. Kami percaya Tuhan akan terus memelihara kami di hari-hari yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan persoalan kami dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati acara ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu guru dan karyawan yang saat ini ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah syukur tutup tahun ajaran 2019-2020. Mari kita akan awali dengan pujian syukur yang dipimpin oleh sahabat kita. Baik, terima kasih kepada Bu Betty dan Pak Kris yang memimpin doa pembukaan. Kita akan selalu meninggikan kebesaran Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan, karena Dia baik dan begitu mengasihi kita. Kita akan pujikan pujian untuk Tuhan dengan pujian sungguh indah.
Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, indah, sungguh indah.
ungkapan dalam ibadah PGK kali ini diambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat-umatku. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang sangat memberkati kita saat ini mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah sumber pengharapan bagi kita. Dia adalah Allah yang sangat baik bagi kita. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk memuji Tuhan. Kita sambut Dia, Allah kita, Allah yang besar yang menjadi pengharapan bagi kita. Kita pujikan dengan pujian, mari kita sambut Sang Raja. Kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosiana, puji Hosiana, puji Hosiana, puji Hosiana, mulia namanya. Puji Hosiana, puji Hosiana, puji Hosiana, mulia namanya. Puji Hosiana, puji Hosiana, puji Hosiana, puji Hosiana, mulia namanya. Puji Hosiana, puji Hosiana, puji Hosiana, mulia namanya. Sekali lagi puji Hosiana, puji Hosiana, puji Hosiana, puji Hosiana, mulia namanya. Puji Hosiana, puji Hosiana, puji Hosiana, mulia namanya. Puji Hosiana, puji Hosiana, mulia namanya. Puji Hosiana, mulia namanya. Biarlah pujian ini menjadi iman dan kepercayaan kita untuk memuji Tuhan dan meninggikan namanya selalu. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi.
Pada pagi hari ini saya akan menyaksikan bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan saya. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Suatu hari saya diminta oleh pengawas untuk saya mengikuti lomba kepala sekolah berprestasi. Saya merasa saya tidak layak, saya merasa saya tidak bisa, dan akhirnya saya menolak permintaan tersebut. Tetapi pengawas mendorong saya untuk saya mencoba lebih dahulu, dan akhirnya saya mencoba untuk mengikuti lomba tersebut. Pemikiran saya adalah saya ingin belajar, saya ingin mencoba terlebih dahulu, saya ingin tahu juga bagaimana perlombaan kepala sekolah berprestasi tersebut. Dan pada akhirnya saya mengikuti perlombaan tersebut. Tahapan demi tahapan saya lakukan, dari saya mengikuti pembekalan untuk menulis best practice, kemudian ada administrasi yang begitu banyak yang harus saya kumpulkan terkait dengan prestasi sekolah, prestasi yang saya kerjakan, diklat-diklat yang saya lakukan, pelatihan-pelatihan yang saya lakukan, dan yang lainnya. Kemudian saya juga harus mengikuti tes tertulis, ada tes wawancara, dan kemudian saya harus mempresentasikan hasil best practice yang sudah saya tuliskan. Selama berproses, saya merasakan ada damai sejahtera Allah yang luar biasa. Saya merasakan ada ketenangan. Saya merasakan ada penyertaan Tuhan yang bersama-sama dengan saya. Saya tidak sendiri mengerjakannya, tapi Tuhan bersama-sama dengan saya mengerjakannya. Saya teringat akan kisah Yusuf yang dia juga memperoleh banyak sekali keberhasilan di dalam hidupnya. Dan dituliskan bahwa Yusuf berhasil oleh karena Allah menyertai hidupnya. Dan itu yang saya imani. Dan iman itu akhirnya menjadi sebuah kenyataan yang terjadi di dalam hidup saya. Pada akhirnya saya memperoleh juara yang ketiga, kepala SMP berprestasi tingkat kota Yogyakarta. Bukan perkara menjadi juara, tetapi ini lebih tentang bagaimana penyertaan Allah bekerja di dalam hidup saya. Berkat yang saya terima ini bukanlah berkat yang biasa, tapi ini adalah berkat yang luar biasa, karena Tuhan menyertai langkah-langkah hidup saya. Menjadi kepala sekolah berprestasi bukan tujuan utama buat hidup saya, tetapi tujuannya adalah saya ingin setiap orang melihat bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan saya. Mari kita sama-sama meminta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita akan lihat bagaimana Allah akan bekerja di dalamnya. Keberhasilan demi keberhasilan di dalam hidup kita akan kita capai oleh karena penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Piala ini saya persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi SMP Kristen Kalam Kudus dan juga Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya, dan mari terus andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi pegangan yang akan meneguhkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita menyanyikan pujian Percaya Bukan Karena Melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu.
teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu digenapi hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya mau merenungkan satu renungan dengan judul 3 macam beban. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan Yesus, Gembala kami, tolonglah melalui renungan ini akan menjadi berkat bagi semuanya. Melalui firman Tuhan yang adalah andalan kami dapat menghadapi tantangan hidup, dan hanya karena kasih karunia Tuhan saja, cinta kasih saudara-saudara seiman, dan perjuangan kami atas pertolongan Bapa, kami dapat berkarya menikmati kemenangan demi kemenangan dalam hidup persekutuan kami yang dengan saudara-saudara seiman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, mari kita melihat Alkitab, membaca dari Mazmur, Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 68 ayat 20. Mazmur 68 ayat 20. Demikian bunyinya, terpujilah Tuhan. Hari demi hari Ia menanggung beban bagi kita. Saudara, yang dimaksud beban yaitu kita tidak mampu menahan berat. Daud pernah berkata demikian di dalam Mazmur 38 ayat 5. Sebab kesalahanku telah menimpa
kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Saudara, Daud mengakui kesalahannya atau dosanya, tapi dia tidak mampu menghapuskan dosanya atau melepaskan beban dosanya. Karena hanya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu dapat melepaskan beban dosa kita. Sebab dia menggantikan dan menanggung dosa kita, melepaskan kita dari hukuman dosa. Sekarang, marilah kita membaca Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Galatia, pasal 6 ayat 2. Galatia pasal 6 ayat 2. Demikian bunyinya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Dari bagian Alkitab ini kita menemukan beban yang lainnya yang dimiliki atau dihadapi oleh teman atau rekan kita, yang beban tersebut mereka tidak kuat menanggungnya. Maka kita yang bersandarkan anugerah Tuhan, kita yang kuat, kita ada keharusan ikut memikul tanggungannya. Saudara, hari ini dia lemah, tetapi kita karena anugerah Tuhan kita dapat bertahan. Maka keharusan bagi kita untuk menolong yang lemah. Sebaliknya suatu hari, jikalau kita menjadi lemah dan dia yang lemah kondisinya berubah menjadi kuat, maka dia wajib menolong rekan. Saudara-saudara, di dalam Galatia pasal 6 ayat 2, kalimat itu yang berbunyi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu itu dengan tanda seru. Dengan tanda seru, berarti itu adalah keharusan untuk saling menolong. Dengan demikian kita melakukan hukum Kristus, itu membuktikan ciri khas tanda-tanda dari anak Tuhan. Marilah sekarang kita melihat kitab Galatia lainnya, yaitu kitab Galatia pasal 6 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. For each one shall bear his own load. Di sini tidak dikatakan beban, tetapi tanggungan. Saudara, di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 disebut beban atau bahasa Inggrisnya burden. Yang di dalam Galatia pasal 6 ayat 5 disebut tanggungan atau load dalam bahasa Inggrisnya.
Beban dan tanggungan, apa bedanya saudara? Terhadap beban, kita tidak mampu mengangkatnya. Misal, berat badan seseorang hanya 50 kg, tentu dia tidak mampu mengangkat barang seberat 80 kg. Berat badan 50 kg, maka orang tersebut mampu mengangkat barang seberat 50 kg. Maka Galatia pasal 6 ayat 5 yang berbunyi, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi saudara, kita jangan lari dari tanggung jawab. Jadi kesimpulannya, ada 3 macam beban. 1, suatu beban yang kekuatan kita semuanya tidak mampu menanggungnya. Maka kiranya kasih karunia Tuhan dan belas kasihannya akan menggantikan kita untuk menanggungnya. 2, pada waktu kita lemah, tapi rekan kita kuat, maka seyogianya satu keharusan untuk membantu memikul tanggungannya. 3, tanggungan kita sepadan dengan kekuatan kita, maka kita akan menanggung sendiri dan tidak merepotkan orang lain. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini banyak umat Kristiani membaca Alkitab dan hanya memegang satu ayat tanpa memperhatikan isi keseluruhan. Misalnya, Mazmur pasal 37 ayat 5 berbunyi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Firman Tuhan jelas mengajarkan beban yang di luar kemampuan kita semua untuk menanggungnya, kita berserah saja kepada Tuhan. Tetapi banyak umat yang beranggapan jikalau kita sudah menyerahkan segala beban kepada Tuhan, baik beban itu yang berat, yang sedang maupun ringan, maka kita boleh lepas tangan. Saudara, jelas ini adalah sikap yang salah. Di dalam Alkitab ada contoh konkret bagaimana 3 macam beban tersebut dilukiskan. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 17 adalah kisah Bani Israel melakukan perjalanan setelah keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka berangkat dari padang gurun Sin dan berhenti di suatu tempat yang bernama Rafidim. Pada saat Bani Israel dalam keadaan letih dan lelah, datanglah orang Amalek menyerang mereka. Maka Musa memerintahkan Yosua dengan pasukannya Bani Israel untuk turun ke bukit menghadapi penyerangan orang Amalek. Sedangkan Musa, dia naik ke bukit, tangannya membawa tongkat Allah. Tentunya dia berdoa bagi pasukan yang di bawah bukit tersebut. Saudara-saudara, ini adalah prinsip peperangan rohani. Ada pendoa
di bagian garis belakang, yang mendukung di garis depan pasukan yang di medan perang tersebut. Saudara-saudara, kehidupan kita sehari-hari, setiap saat, sebenarnya kita sedang menghadapi perang rohani. Sebab Alkitab berfirman, iblis seperti singa yang mengaum berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Daud sangat menguasai strategi perang. Dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 24, setelah pulang dari peperangan dan mengalami kemenangan, Daud berkata, yang di garis belakang punya peranan penting sama seperti yang di garis depan, maka semua mereka mendapatkan bagiannya yang sama. Di atas bukit pada waktu Musa mengangkat tangan, maka menanglah Yosua dan pasukannya. Tetapi akhirnya Musa merasakan kedua tangannya penat dan dia turunkan tangannya. Pada saat itulah Yosua tidak dapat menahan serangan Amalek. Saat Musa terhuyun, maka cepat-cepat kakak Musa, yaitu Harun dan seorang yang bernama Hur, datang menopang kedua tangan Musa di kedua sisi Musa. Mereka mengambil batu dan supaya Musa duduk di atasnya. Batu itu boleh melambangkan Kristus yang adalah dasar kekuatan iman kita. Mereka berdua menopang tangan Musa terus menerus sampai matahari terbenam. Maka di bawah bukit Yosua dengan pasukannya menang mengatasi orang Amalek serta melenyapkannya. Saudara-saudara, kesimpulannya, kita melihat tiga beban dalam peristiwa ini. Satu, beban yang dipikul Allah. Manusia boleh berusaha atau berjuang, tapi Tuhanlah yang menentukan. Kalau Tuhan tidak memberkati, sia-sialah usaha kita. Dua, beban yang kedua dipikul Harun dan Hur. Keduanya melakukan kerjasama yang sangat indah. Tiga, beban yang ketiga dipikul Musa sendiri. Ia tekun berdoa. Ini adalah kewajiban kita. Dan saudara-saudara, demikianlah renungan singkat ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan kita akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Dikau mengajarkan kami suatu ajaran yang sangat indah. Tuhan yang penuh belas kasihan berjanji akan menanggung beban yang di luar kemampuan kami untuk menanggungnya. Tapi bersyukur Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Tiap-tiap umat, ya Tuhan, pasti ada yang kuat, ada yang lemah imannya. Maka Dikau berpesan,
bahwa keharusan kami untuk saling menolong, memikul beban atau memikul tanggungan, maka kehidupan kami dalam persekutuan umat percaya menjadi hidup dan menarik. Dan kami sadar juga ya Tuhan, kami mau bertanggung jawab untuk memikul tanggung jawab masing-masing, karena atas pertolongan Tuhan maka akhirnya kami boleh mengalami hidup yang indah pula. Masing-masing kami melakukan karyanya, mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini karena diberkati Tuhan. Demikianlah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Gembala kami yang baik. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Menginfokan untuk persembahan nanti akan diberikan, Bapak Ibu boleh memberikan ke TU jenjang masing-masing. Untuk persembahan kita akan menyanyikan pujian Sajeke Kulon Derek Gusti. Atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi. Atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sajeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi. Atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur
Saya mengundang Bapak Ibu guru karyawan Sekolah Kristen Kalam Kudus untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menolong kami. Sekalipun kami harus menjalankan pembelajaran kami dari jarak jauh. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau memberi kami hikmat untuk bisa menyesuaikan diri sehingga kami bisa menghadirkan pembelajaran yang baik bagi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur pula Tuhan karena Engkau terus memberkati kami sehingga kami bisa terus menjalani kehidupan kami. Engkau memberkati suami kami, Engkau memberkati istri kami, Engkau memberkati anak kami, Engkau memberkati orang tua kami, memberkati diri kami sehingga kami tetap ada dalam keadaan sehat dan baik sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan terus berjalan di depan kami. Engkau yang akan menolong Tuhan. Engkau mengetahui segala kerisauan kami, ketakutan kami. Dan biarlah kami menaruh harap hanya kepadamu karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya di hari-hari ke depan Engkau pula akan menuntun kami Tuhan. Engkau akan memberkati sekolah kami, Engkau akan memberi hikmat kepada yayasan, supaya mereka Tuhan boleh memikirkan yang terbaik dan boleh menolong kami, memfasilitasi kami, boleh menyelenggarakan pembelajaran dengan baik. Sehingga di tengah-tengah kondisi corona dan kami tidak tahu apakah kami masih akan menjalankan pembelajaran dari rumah atau kami akan kembali ke sekolah. Tetapi apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau sumber harapan kami. Engkau akan berjalan di depan kami, menuntun kami. Sehingga kami semua ya Tuhan boleh menyelesaikan bagian kami masing-masing dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk semester depan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati siswa-siswa baru yang telah Engkau kirimkan bagi kami. Sehingga mereka pun Tuhan boleh kami ajar tidak hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi mereka boleh mengenal Engkau. Baik siswa baru di KBTK, siswa baru di SD, maupun juga siswa baru di SMP. Mereka semua boleh bergabung Tuhan dan boleh menikmati kebersamaan bersama-sama dengan kami. Entah kami belajar di sekolah atau nanti dari jarak jauh. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau yang akan terus menolong kami juga Tuhan. Engkau membangunkan kehidupan rohani kami, setiap guru dan karyawan Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Sehingga kami boleh menjadi teladan baik di dalam perkataan, tingkah laku maupun perbuatan kami. Baik itu untuk keluarga kami maupun juga anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Bapak Ibu, sekarang bagi setiap kita yang sungguh-sungguh menaruh harap kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Raja segala zaman, Allah yang esa, Allah yang kekal, Allah yang tidak nampak itu memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati hidup keluargamu, memberkati keseluruhan hidupmu dari hari ini sampai Tuhan membawamu ke surga yang mulia. Amin. Tuhan memberkati. Saya mengucap syukur dan senang hati serta berterima kasih boleh bergabung di SKKK. Tanpa terasa sudah 16 tahun. SKKK bagi saya adalah rumah kedua. Dengan dianugerahi teman guru dan karyawan yang sungguh luar biasa, selalu mendukung dan membimbing saya dengan kasih, terlebih selalu membantu keluarga kami. Ini merupakan pengalaman dan perjalanan hidup yang sangat berarti bagi saya. Kiranya silaturahmi terjalin di kemudian hari. Saya berdoa dan berharap semoga SKKK kedepannya semakin bertumbuh dan berkembang dengan semangat dan disiplin, membawa berkat dan menjadi berkat bagi lingkungan di sekitarnya, terutama di dalam bidang pendidikan. Di akhir kata, saya pribadi dan keluarga memohon maaf jika saya berelasi ada kesalahan dalam tutur kata dan tindakan saya. Demikian sepatah kata yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu dan kasih Tuhan, selamat pagi. Bersyukur sekali 5 tahun saya diizinkan Tuhan bergabung di SD Kristen Kalam Kudus.
di tahun itu pula saya boleh mendapatkan banyak pembelajaran yang saya peroleh di tempat ini. Bersyukur Tuhan boleh izinkan saya melayani anak-anak tempat ini dan boleh bertemu dengan Bapak Ibu semua tempat ini. Dan hari ini saya mohon pamit, kiranya Bapak Ibu semua boleh membukakan pintu maaf bagi saya untuk semua kesalahan yang sudah pernah saya lakukan, baik saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Kiranya Bapak Ibu semua boleh memberikan pintu maaf bagi saya. Dan saya terus mendoakan sekolah ini, kiranya sekolah ini semakin dipakai Tuhan untuk membawa anak-anak semakin mengenal Tuhan dan boleh belajar di tempat ini. Dan kiranya Tuhan juga terus memberkati Bapak Ibu semua tempat ini, boleh terus diberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat dalam melayani anak-anak tempat ini. Terima kasih untuk semua kebaikan Bapak Ibu semua tempat ini. Kiranya Bapak Ibu semua semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.